Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pembantaian Keluarga Rahayu. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1997, malam terasa sangat sepi dan gelap di sebuah desa di Banyuwangi. Angin bertiup kencang, menggerakkan daun-daun di kebun singkong luas sehingga menimbulkan suara gemerisik secara terus-menerus. Di bagian tengah kebun singkong itu, terdapat sebuah rumah kayu dengan halaman tanah liat yang letaknya sangat jauh dari permukiman warga. Seorang kiai paruhbaya baru saja selesai memimpin sholat di musala desa dan berjalan kaki sendirian untuk pulang ke rumahnya. Dia memakai sarung, peci hitam, dan membawa senter untuk menerangi jalan setapak yang basah karena hujan deras pada sore harinya. Suara jangkrik terdengar nyaring bersahutan di sepanjang jalan. Kiai itu berjalan dengan langkah teratur sambil sesekali mengarahkan cahaya senter ke sekeliling semak-semak untuk memastikan tidak ada hewan liar di jalurnya. Dia merasa lelah pada bagian kaki dan punggungnya setelah seharian mencangkul di ladang serta mengurus musala. Dia mempercepat langkah kakinya karena ingin segera sampai di rumah dan beristirahat. Kiai itu sampai di halaman depan rumah kayunya. Dia mematikan senter dan meletakkan sandalnya di lantai papan yang sedikit berderit ketika diinjak. Dia membuka pintu rumah perlahan agar tidak berisik. Di ruang tengah, istrinya sedang duduk bersila di atas tikar pandan sambil melipat tumpukan pakaian kering. Istrinya melihat kiai itu masuk dan tersenyum menyambutnya. Dua anak mereka, satu anak laki-laki berumur 6 tahun, dan satu anak perempuan yang lebih besar sudah tidur lelap di dalam kamar yang pintunya sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Kiai membalas senyuman istrinya, lalu duduk bersila tepat di samping wanita itu. Dia mengambil gelas kaca berisi air putih di atas meja, lalu meminumnya sampai habis. "Anak-anak tidurnya jam berapa tadi? Perasaanku kok sepi banget rumah," tanya kiai itu dengan suara pelan. "Barusan aja kok tidurnya. Tadi mereka main kejar-kejaran lama banget di halaman depan, makanya sekarang kecapean," jawab istrinya sambil menumpuk pakaian. "Ya udah, biarin aja mereka istirahat. Aku juga rasanya capek banget punggungku hari ini. Pengen cepat tidur," ucap kiai sambil menyandarkan punggungnya ke dinding kayu dan memejamkan matanya. Belum sempat kiai itu beristirahat lebih lama, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki banyak orang dari arah luar. Langkah kaki itu menginjak tanah basah dan berjalan cepat bergerombol mendekati halaman. Kiai membuka matanya, saling memandang dengan istrinya dengan raut wajah bingung. Sebelum dia berdiri untuk memeriksa keadaan di luar, pintu rumah kayu mereka ditendang sangat keras dari depan. Tendangan itu begitu kuat sehingga daun pintu terlepas dari engselnya dan jatuh berdebam menghantam lantai. Belasan pria berpakaian serba gelap menerobos masuk secara kasar sambil memegang senjata tajam berupa parang dan celurit. Di belakang rombongan pria itu, masuk seorang pria besar dengan wajah yang terlihat sangat marah. Pria itu adalah Pak Sono, kepala desa di desa tersebut. Melihat orang bersenjata masuk, istri kiai berteriak ketakutan dan menggeser tubuhnya mundur menempel ke sudut dinding. Kiai segera berdiri untuk menghalangi mereka. Namun, Pak Sono berjalan mendekat dan langsung menendang dada kiai itu dengan sangat keras. Tendangan itu membuat kiai terpental ke belakang dan jatuh tersungkur di lantai kayu sambil batuk memegangi dadanya yang sesak. "Kamu ngapain malam-malam bawa orang banyak ke rumahku sambil bawa parang, Pak Sono?" tanya kiai itu sambil berusaha duduk. Pak Sono mendengus kasar lalu meludah ke lantai di dekat kaki kiai. "Ngapain kamu nanya? Kayaknya kamu udah tahu tujuanku datang ke sini. Jangan pura-pura bodoh kamu. Aku beneran gak ngerti maksudmu.
Kok tiba-tiba dobrak pintu sampai hancur dan main tendang begini? Apa salahku? Balas Kiai itu menatap langsung wajah Pak Sono. Kamu kan yang pakai ilmu santet buat nyelakain keluargaku dari kemarin. Kamu berlagak pakai agama di musala, padahal aslinya kamu dukun aliran sesat. Teriak Pak Sono menunjuk tepat ke wajah Kiai itu. Tuduhan santet itu murni karangan yang sengaja dibuat oleh Pak Sono, karena Kiai tersebut sering menentang aturan desa yang merugikan hasil panen warga. Astagfirullah Pak, aku nggak pernah pakai ilmu santet. Itu fitnah. Ngapain juga aku nyantet keluargamu? Aku cuma nggak setuju sama aturan air irigasi sawahmu. Nggak ada urusannya sama santet. Jelas Kiai itu dengan tegas membela diri. Banyak alasan kamu. Memang kamu sengaja kan mau bikin aku hancur? Biarin kamu ngeles, aku udah nggak peduli lagi, kata Pak Sono tanpa mau mendengarkan penjelasan tersebut. Tolong pikir yang jernih dong Pak. Kasihan istri dan anak-anakku kalau kamu nuduh yang nggak benar begini, lalu main hakim sendiri, ucap Kiai memohon. Alah, diam aja kamu. Malam ini juga kamu harus mati, jawab Pak Sono. Dia menoleh ke arah anak buahnya di belakang. Habisi dia sekarang juga. Kiai berusaha berdiri menggunakan kedua tangannya untuk melawan. Namun, dua anak buah Pak Sono langsung maju dan mencengkeram kedua lengannya. Mereka menekan tubuh Kiai itu ke lantai kayu dengan tenaga penuh, mengunci pergerakannya hingga tertelungkup dan tidak bisa bergerak. Seorang pria kurus mendekati Kiai tersebut. Pria itu menjambak rambut belakang Kiai dan menarik kepalanya ke belakang dengan kasar hingga lehernya mendongak. Tanpa ragu, pria itu menempelkan ujung parangnya lalu menggorok leher Kiai dengan satu tarikan tangan yang sangat kuat dan dalam. Urat leher Kiai itu terputus seketika. Darah merah kental menyembur deras dari leher yang robek, memercik membasahi wajah pria tersebut dan menggenangi lantai rumah. Tubuh Kiai kejang-kejang hebat menahan rasa sakit luar biasa dengan mata melotot. Dalam hitungan detik, tubuhnya berhenti kejang dan lemas. Kiai itu mati dengan darah yang terus mengalir, membasahi sela-sela papan lantai. Melihat suaminya dibunuh secara brutal, istri Kiai menjerit histeris sambil memukul-mukul lantai. Seorang anak buah Pak Sono menghampiri wanita itu, menjambak rambut panjangnya, lalu menyeret tubuhnya secara paksa melintasi lantai menuju keluar rumah. Istri Kiai meronta-ronta dan menangis meminta tolong, tetapi tubuhnya terus diseret ke atas tanah basah di samping rumah. Pria itu melepaskan jambakannya, mengeluarkan pisau pendek, menahan pundak istri Kiai, lalu menusuk kepalanya berkali-kali secara frontal. Tusukan tajam itu menembus tulang tengkoraknya. Darah segar memancar deras membasahi wajah dan tanah kebun singkong. Tubuh istri Kiai itu jatuh miring, berhenti bergerak, dan mati menyusul suaminya. Setelah memastikan kedua orang itu benar-benar mati, dua anak buah Pak Sono memegang pergelangan kaki kedua mayat tersebut. Mereka menarik jasad itu begitu saja, menyeretnya secara kasar di atas tanah berlumpur menuju pinggiran hutan lebat yang terletak persis di belakang rumah. Pakaian kedua jasad menjadi sangat kotor, dipenuhi lumpur basah dan noda darah segar yang terus menetes memanjang di sepanjang jalan tanah. Jasad mereka dibuang langsung ke dalam hutan gelap tersebut. Di ruang tengah, Pak Sono berdiri terdiam melihat genangan darah tebal yang menutupi permukaan lantai kayu rumah. Sementara itu, anak laki-laki dari Kiai tersebut yang baru berumur 6 tahun sedang bersembunyi di bawah tempat tidur berbahan kayu jati. Tubuh anak itu gemetar sangat hebat tanpa bisa dikendalikan. Dia meringkuk di sudut ruang sempit itu sambil memeluk erat kedua lututnya dan menyembunyikan wajahnya di antara lengan. Keringat dingin mengucur deras membasahi dahi, leher, dan bajunya yang tipis. Dia bernapas dengan sangat pelan, menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh orang-orang beringas yang baru saja membantai ayahnya. Matanya menatap ketakutan ke arah celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, dia melihat genangan darah merah kental milik ayahnya perlahan merembes masuk melewati bawah pintu kayu, menggenang dan membasahi lantai kamarnya. Suara langkah kaki sepatu bot karet terdengar bergerak cepat mendekati pintu kamarnya.
Pintu kayu kamar itu langsung ditendang dari luar hingga terbuka lebar dan membentur dinding dengan suara keras. 3 orang anak buah Pak Sono merangsek masuk ke dalam kamar sambil membawa senter besar yang cahayanya menyorot tajam ke segala arah. Mereka membongkar isi lemari pakaian, melempar baju-baju ke lantai hingga berserakan, dan menendang keranjang rotan berisi mainan kayu. Anak laki-laki itu semakin menekan tubuhnya ke lantai kayu yang dingin, memejamkan mata berusaha sekuat tenaga agar tidak terlihat. Namun, cahaya terang senter dari salah satu pria bertubuh kurus itu menyorot langsung ke bawah kolong tempat tidur dan tepat mengenai wajah basah anak tersebut. Pria itu menunduk perlahan dan tersenyum lebar menampakkan giginya saat melihat buruannya meringkuk ketakutan. Bos, ini ada satu lagi nih yang sembunyi di kolong kasur. Anaknya yang cowok kayaknya, sembunyi di sini dia. Teriak pria kurus itu sambil terus menyorotkan senternya tepat ke mata anak tersebut agar silau. Tarik aja keluar, ngapain kamu biarin dia di situ? Cepat ambil, jangan sampai dia lari kabur lewat jendela belakang. Balas suara Pak Sono dari arah ruang tengah. Suaranya terdengar tegas dan sangat dingin. Ayo keluar kamu, gak usah sembunyi. Sini, cepat keluar. Bentak pria kurus itu sambil menjulurkan sebelah tangannya ke bawah kolong tempat tidur. Gak mau, aku takut. Tolong jangan pukul aku gak nakal kok. Jawab anak laki-laki itu sambil menangis kencang dan merangkak mundur menempel ke sudut dinding kamar. Dibilangin keluar kok malah bantah. Nihil banget sih kamu jadi anak, kata pria kurus itu dengan nada kesal. Pria kurus itu segera berjongkok, menjulurkan tangannya lebih dalam ke kolong, lalu mencengkeram pergelangan kaki kanan anak tersebut dengan genggaman yang sangat kuat. Dia menarik kaki anak laki-laki itu secara paksa dan sangat kasar. Anak itu meronta-ronta menolak, menangis sejadi-jadinya memanggil ibunya, dan berusaha berpegangan pada tiang tempat tidur. Tetapi, tenaga pria dewasa itu jauh lebih kuat. Jari-jari anak itu terlepas dari tiang. Tubuh anak itu terseret keluar dari bawah kasur. Punggungnya bergesekan langsung dengan lantai kayu yang kasar hingga terasa perih. Dia dilempar begitu saja ke bagian tengah ruangan, jatuh berdebum tepat di dekat genangan darah ayahnya yang merembes. Pak Sono berjalan masuk ke dalam kamar. Langkah kakinya terdengar berat dan lambat. Dia menatap anak laki-laki yang sedang menangis memeluk dirinya sendiri di lantai itu dengan tatapan tanpa belas kasihan sedikit pun. Pak, tolong jangan bunuh aku. Aku mau sama bapak dan ibu di luar. Aku janji beneran gak bakal nakal lagi. Mohon anak laki-laki itu sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada, memohon ampun kepada Pak Sono dengan wajah penuh air mata. Bapak ibumu udah mati di luar. Ngapain kamu minta ampun sama aku? Keluarga kamu itu bawa sial buat desa ini. Kalau kamu dibiarin hidup, ntar gedenya kamu pasti balas dendam sama aku. Mending kamu nyusul bapak ibumu malam ini juga. Jawab Pak Sono dengan nada datar tanpa emosi. Tolong pak, sakit. Kakiku ditarik kenceng banget tadi. Aku mau keluar aja dari sini sekarang. Rengek anak itu memegangi pergelangan kakinya. Udah, diam kamu. Berisik banget nangis terus dari tadi. Bentak Pak Sono dengan suara sangat keras. Pak Sono menoleh melihat sekeliling kamar dan menemukan sebuah balok kayu berukuran besar dan panjang yang tergeletak di sudut ruangan, biasa digunakan untuk mengganjal pintu. Dia berjalan mendekat, lalu mengambil balok kayu padat dan berat tersebut. Pak Sono berdiri tepat di depan anak itu, mengangkat balok kayu itu tinggi-tinggi di atas kepalanya menggunakan kedua tangannya. Anak laki-laki itu berteriak histeris ketakutan. Dia berusaha merangkak menjauh, tetapi 2 anak buah Pak Sono langsung menginjak kedua pergelangan tangan anak itu dengan sepatu bot mereka agar dia tidak bisa bergerak dari posisinya. Pak Sono langsung mengayunkan balok kayu itu ke bawah dengan tenaga penuh. Balok kayu itu menghantam tepat di bagian atas kepala anak laki-laki tersebut. Terdengar bunyi tulang tengkorak yang patah dan remuk dengan sangat jelas. Darah segar memancar deras dari kepala yang pecah, membasahi ujung balok kayu dan memercik ke lantai kamar. Tubuh anak laki-laki itu jatuh telentang. Matanya mendelik ke atas. Tubuhnya mengalami kejang-kejang hebat.
Darah terus mengalir deras dari telinga, mulut, dan hidungnya. Beberapa detik kemudian, tubuh mungilnya berhenti kejang, menjadi kaku, lalu mati menyusul kedua orang tuanya. Pak Sono melempar balok kayu berlumuran darah itu ke lantai begitu saja. Pada saat rentetan kejadian kejam di dalam kamar itu berlangsung, fokus cerita beralih ke bagian luar rumah, tempat anak perempuan dari keluarga itu, Ayu, sedang berjuang menyelamatkan diri. Ketika pintu depan rumah didobrak pertama kali oleh rombongan Pak Sono, Ayu yang sedang tidur pulas di ranjang langsung terbangun kaget. Saat perhatian semua orang tertuju pada ayahnya di ruang tengah, Ayu turun dari ranjang, merangkak perlahan keluar dari kamar melalui jendela kayu yang kebetulan tidak terkunci di bagian belakang rumah. Dia melompat ke atas tanah basah dan berlari sekencang mungkin tanpa menggunakan sandal menuju kebun singkong. Suasana malam sangat gelap dan dingin, diterangi oleh sedikit pantulan cahaya lampu minyak dari dalam rumah. Ayu bersembunyi jongkok di balik rimbunnya pohon singkong yang berjarak sekitar 20 meter dari sisi rumahnya. Daun-daun pohon singkong menutupi tubuhnya dari pandangan orang-orang di halaman. Tubuh Ayu gemetar hebat menahan hawa dingin malam dan ketakutan luar biasa. Dari tempatnya bersembunyi, dia melihat langsung saat ibunya diseret keluar rumah secara kasar melalui pintu depan. Mata Ayu terbelalak sangat lebar saat melihat anak buah Pak Sono menusuk kepala ibunya berulang kali menggunakan pisau tajam hingga tewas berlumuran darah di atas tanah berlumpur. Dia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya sangat rapat agar suara isak tangisnya tidak terdengar. Napasnya tersengal-sengal sesak, air matanya mengalir deras membasahi kedua pipinya. Dia melihat jasad ayah dan ibunya diseret ke arah hutan gelap di belakang rumah seperti bangkai binatang. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara benturan kayu keras dari dalam kamar rumahnya, disusul dengan jeritan adiknya yang terputus seketika. Ayu tahu pasti bahwa adiknya yang baru berumur 6 tahun juga telah dibunuh dengan sadis oleh Pak Sono dan komplotannya. Ayu tetap diam mematung di tempatnya bersembunyi. Dia tidak berani bergerak sedikit pun, takut jika dia ketahuan lalu dibunuh juga. Hujan gerimis perlahan mulai turun membasahi tubuh Ayu, menyamarkan suara isak tangisannya di tengah malam kelam. Sambil terus menahan tangis dan gemetar ketakutan, Ayu menyaksikan seluruh rentetan pembantaian brutal keluarganya dengan mata kepalanya sendiri. Pemandangan mengerikan yang penuh darah itu membekas sangat dalam di pikirannya dan tidak akan pernah terlupakan. Rasa sedih di hatinya perlahan berubah menjadi hal lain. Kematian bapak, ibu, dan adiknya memupuk rasa dendam yang sangat dalam dan pekat di dalam hatinya. Ayu bersumpah dalam hati bahwa dia akan mengingat wajah Pak Sono dan semua anak buahnya. Dendam itu tertanam kuat di jiwanya, menunggu waktu yang tepat untuk dibalas. Malam itu, Ayu ditinggalkan sendirian dalam keheningan kebun singkong, meresapi rasa kehilangan dan bersiap menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, keadaan desa di wilayah Banyuwangi tersebut telah berubah total dan jatuh sepenuhnya ke dalam cengkraman kekuasaan sang kepala desa. Musim kemarau panjang sedang melanda desa itu selama berbulan-bulan tanpa ada satupun titik hujan yang turun membasahi bumi. Panas terik matahari menyengat kulit warga dengan sangat menyakitkan dari pagi hingga sore hari. Angin berembus kencang membawa debu-debu tanah kering yang berterbangan bebas menutupi jalanan desa. Seluruh lahan pertanian sawah yang dulunya hijau dan sumber air irigasi utama untuk mengairi ladang telah dikuasai sepenuhnya oleh Pak Sono dengan cara-cara yang sangat licik dan kejam. Rumah besarnya kini berdiri sangat mencolok di bagian tengah desa, dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter, dan selalu dijaga ketat oleh belasan anak buahnya yang berbadan besar serta membawa senjata tajam. Warga desa kini hidup dalam tekanan yang berat dan rasa takut setiap saat. Mereka terpaksa meminjam uang secara langsung kepada Pak Sono hanya untuk sekedar bisa makan sehari-hari, menumpuk jumlah utang dengan sistem bunga sangat tinggi yang dipastikan tidak akan pernah bisa dilunasi seumur hidup mereka. Salah satu korban dari kekuasaan mutlak Pak Sono adalah Sugi. Sugi adalah seorang petani paruh baya yang sangat jujur dan selalu bekerja keras setiap hari. Namun, seluruh tanaman padi di petak sawah kecil miliknya mati menguning, kering kerontang, dan berujung pada gagal panen total.
Pak Sono sengaja memerintahkan anak buahnya untuk menutup saluran air irigasi yang mengalir menuju sawah Sugi karena Sugi terlambat membayar cicilan utangnya bulan lalu. Siang itu, panas matahari terasa sangat menyengat saat 3 anak buah Pak Sono mendatangi rumah berdinding anyaman bambu milik Sugi. Mereka tidak mengetuk pintu, melainkan langsung menendang kursi kayu usang di teras depan hingga hancur berantakan. Salah satu pria bertubuh besar itu menarik kerah baju Sugi dengan kasar dan memberikan ancaman secara langsung. Dia mengatakan bahwa rombongan Pak Sono akan datang untuk membakar rumah bambu itu malam ini juga, beserta istri dan anaknya di dalam, apabila Sugi tidak menyerahkan uang pelunasan utang pada hari ini. Sugi hanya bisa menelan ludah, menunduk, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat mendengar ancaman mematikan tersebut. Menjelang sore hari ketika matahari mulai turun, Sugi memaksakan diri berjalan kaki mendatangi rumah besar Pak Sono. Langkah kakinya terasa sangat berat menyusuri jalanan tanah liat. Hatinya hancur lebur karena dia sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun di kantong celananya. Sesampainya di depan pagar tinggi, penjaga yang memegang parang mengizinkan Sugi masuk. Sugi disuruh duduk bersila di lantai teras depan yang terbuat dari keramik putih bersih. Beberapa saat kemudian, Pak Sono keluar dari dalam rumah mengenakan kaos kutang putih tebal dan sarung bermotif kotak-kotak. Dia duduk dengan sangat santai di atas kursi goyang kayunya sambil menyalakan sebatang rokok kretek. Melihat kedatangan penagihnya, Sugi langsung merangkak maju perlahan dan bersujud menempelkan kepalanya ke lantai keramik tepat di depan ujung kaki Pak Sono. "Pak Sono, tolong kasih aku waktu tambahan lagi. Sawahku gagal panen semua. Airnya kan ditutup. Aku beneran gak punya uang sama sekali hari ini buat bayar utang," ucap Sugi memelas dengan suara bergetar dan parau. "Gak bisa dong Sugi. Aturan ya aturan. Kamu udah nunggak lama banget. Kalau hari ini gak bayar, ya rumahmu kubakar abis ntar malam. Biarin aja keluargamu hangus di dalam sana. Aku gak peduli," jawab Pak Sono santai sambil mengembuskan asap rokoknya tinggi-tinggi ke udara. "Jangan gitu dong Pak. Kasihan istri sama anakku. Aku janji bakal kerja serabutan apa aja buat nyicil uangnya. Tolong banget Pak." Tangis Sugi mulai pecah sambil terus menekan dahinya ke keramik yang dingin. Pak Sono tersenyum lebar menampakkan gigi kuningnya melihat Sugi yang menangis tidak berdaya di bawah kakinya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan menatap pria malang tersebut. "Kayaknya ada satu cara sih biar utangmu itu lunas semua hari ini. Kamu punya anak perawan yang namanya Aminah itu kan? Cantik juga anakmu itu kulihat-lihat." Sugi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap langsung ke wajah Pak Sono dengan raut kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. "Maksudnya gimana Pak? Aminah mau disuruh kerja bantu-bantu di rumah ini? Ngapain dia kerja kasar? Gini aja, kamu serahin Aminah ke aku malam ini buat ku jadiin istri muda. Kalau kamu bawa dia ke sini, semua utangmu langsung lunas bersih. Rumahmu aman, nyawa keluargamu juga selamat," ucap Pak Sono sambil menatap tajam menembus kedua mata Sugi. "Ya Allah Pak, jangan Aminah, dia masih muda banget. Masa depan dia masih panjang. Tolong minta yang lain aja, aku siap kerja kasar seumur hidup buat Bapak," tolak Sugi memohon dengan suara yang sangat putus asa. Kamu jangan ngeyel ya. Udah bagus aku masih kasih pilihan gampang. Kalau kamu gak mau nyerahin Aminah malam ini, ya siap-siap aja rumahmu jadi abu bentar lagi. Udah, sana pulang. Aku tunggu anakmu sampai nanti malam," bentak Pak Sono dengan suara keras sambil menendang bahu Sugi menggunakan kaki kanannya hingga petani parubaya itu jatuh telentang ke lantai teras. Sugi bangkit berdiri dengan susah payah, lalu berjalan pulang ke rumahnya dengan tatapan mata kosong dan tubuh lemas. Pikirannya benar-benar buntu saat itu. Dia sama sekali tidak memiliki jalan keluar lain untuk menyelamatkan nyawa istri dan anaknya dari ancaman pembakaran malam itu. Setibanya di dalam rumah bambu yang sempit, Sugi mengumpulkan istri dan anak gadisnya yang berumur belasan tahun, Aminah. Sugi menceritakan permintaan dan syarat keji dari Pak Sono tersebut. Begitu mendengar kabar itu, Aminah langsung menangis histeris ketakutan. Dia memeluk erat tubuh ibunya dengan kuat. Istri Sugi menangis kencang sambil memukul-mukul lantai bambu berulang kali,
meratapi nasib malang yang menghancurkan keluarganya. Namun, mereka semua sadar bahwa ancaman pembakaran Pak Sono bukanlah gertakan palsu. Jika mereka menolak menyerahkan Aminah, rombongan pria berparang itu pasti akan datang dan membakar mereka hidup-hidup di dalam rumah saat tertidur. Sugi, yang merasa sangat hancur dan gagal sebagai kepala keluarga pelindung, terpaksa mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Dia harus mengorbankan masa depan dan tubuh anak perempuan satu-satunya malam itu juga demi menyelamatkan nyawa keluarganya dari kematian. Malam harinya, langit tertutup awan hitam tebal tanpa ada satupun cahaya bintang yang terlihat menerangi desa. Udara terasa sangat dingin dan kering. Suasana desa sangat sepi karena warga selalu mengunci rapat pintu rumah mereka setelah matahari terbenam. Sugi memegang erat telapak tangan kanan Aminah, menuntun anaknya berjalan kaki melewati jalan setapak desa yang sangat gelap menuju rumah besar Pak Sono. Aminah memakai baju lengan panjang biasa dan bawahan kain batik kusam. Matanya bengkak merah karena terus menangis tanpa henti sejak sore tadi di rumah. Langkah kakinya sangat berat dan terseret, seolah menahan tubuhnya agar tidak maju menuju tempat mengerikan tersebut. Sesampainya mereka berdua di depan gerbang besi tinggi rumah besar itu, dua orang anak buah Pak Sono langsung membuka gembok gerbang dari dalam. Mereka menarik lengan kiri Aminah secara kasar agar gadis itu masuk ke dalam halaman. Aminah meronta pelan berusaha melepaskan tarikan itu. Dia menengok ke belakang menatap wajah ayahnya dengan tatapan memohon pertolongan. Sugi hanya berdiri kaku di luar pagar gerbang dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Tangan kirinya bergetar hebat saat dia secara perlahan melepaskan genggamannya dari tangan kanan anaknya. Sugi tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun untuk menenangkan anaknya. Gerbang besi itu didorong dan ditutup rapat, menghasilkan suara dentuman keras yang menggema di jalanan sepi. Aminah diseret paksa masuk melewati pintu utama menuju ke dalam rumah besar yang benderang itu, di mana Pak Sono sudah menunggu. Sementara itu, Sugi dibiarkan berdiri sendirian di jalan tanah yang gelap gulita di luar pagar. Semenjak malam ayahnya meninggalkannya di depan gerbang besi, kehidupan Aminah di rumah besar berdinding tembok bata milik Pak Sono berubah menjadi sangat menyiksa. Rumah mewah berlantai keramik putih itu terasa sangat panas dan pengap setiap harinya. Udara di dalam rumah selalu dipenuhi bau asap rokok yang menempel pada perabotan kayu. Aminah dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti dari sebelum matahari terbit hingga larut malam tiba. Dia harus berjongkok berjam-jam untuk mencuci tumpukan pakaian kotor milik semua penghuni rumah di sumur belakang, menyikat lantai kamar mandi sampai lumutnya hilang, dan memasak makanan dalam porsi piring besar untuk belasan anak buah penjaga rumah yang selalu menuntut porsi banyak. Tubuh Aminah yang dulunya terlihat sehat, kini menjadi sangat kurus karena kurang makan dan kurang tidur. Kantung matanya menghitam tebal. Kulit lengan, punggung, dan pahanya dipenuhi luka lebam berwarna biru pekat dan ungu kemerahan. Luka-luka memar itu muncul akibat pukulan batang rotan dan tendangan sepatu Pak Sono setiap kali pria besar itu merasa kesal, mabuk, atau marah hanya karena masalah sepele seperti rasa masakannya kurang asin. Aminah tidak pernah melawan siksaan fisik tersebut. Dia hanya bisa duduk memeluk lutut menangis diam-diam di sudut dapur kotor yang sepi sambil mengusap luka memarnya, menahan rasa perih berdenyut yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Dia tidak memiliki akses keluar dari rumah karena gerbang besi selalu dikunci menggunakan gembok besar dan dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata tajam siang dan malam. Puncak penderitaan fisik Aminah terjadi pada suatu malam di pertengahan bulan. Suasana malam itu terasa sangat gerah, sumpek, dan lengket tanpa ada embusan angin sejuk yang masuk ke dalam rumah. Suara jangkrik dan kodok dari arah kebun terdengar pelan, tertutup sepenuhnya oleh kerasnya suara tawa serak dari ruang tengah. Di ruang tengah yang luas dan terang benderang itu, Pak Sono sedang menggelar tikar pandan dan duduk bersila bersama 3 orang anak buah laki-laki kepercayaannya. Di bagian tengah tikar di antara mereka, terdapat sebuah kendi tanah liat berukuran besar yang berisi penuh air tuak berbau asam sangat menyengat. Bau alkohol murahan itu bercampur menyatu dengan kepulan asap rokok kretek tebal yang memenuhi udara ruangan hingga membuat sesak napas. Keempat pria dewasa itu meminum tuak tersebut secara bergantian tanpa henti,
menggunakan gelas kaca kecil hingga mereka semua mabuk berat dan kehilangan akal sehat. Wajah mereka menjadi merah gelap, kelopak mata mereka sayu setengah tertutup, dan napas mereka berbau busuk akibat campuran tembakau serta alkohol tersebut. Pak Sono duduk bersandar pada dinding plester dengan kancing kemejanya yang dibiarkan terbuka, menatap botol kosong di depannya dengan tatapan kosong dan bosan. Bosen banget aku malam ini. Gini-gini doang kerjaan kita dari tadi sore, cuma minum sampai perut kembung. Ucap Pak Sono mengeluh sambil melempar gelas kaca kosongnya ke atas lantai keramik hingga berbunyi nyaring. Pria berbadan tambun yang duduk di sebelah kanannya tertawa keras sambil menuangkan sisa tuak dari kendi ke dalam gelasnya. Ya mau ngapain lagi sih bos? Hiburan di desa ini kan gak ada sama sekali. Kalau kita mau ramai, ntar kita jalan keluar aja cari perempuan di desa sebelah. Mau nggak kalian? Males banget aku jalan kaki keluar rumah malam-malam begini. Gerah badanku rasanya, malas gerak. Jawab Pak Sono sambil mengusap wajah basahnya menggunakan telapak tangan yang berkeringat. Pria kurus berambut ikal menimpali pembicaraan obrolan mabuk itu. Bos, anak perempuannya si Sugi kan masih ada di kamarnya bagian belakang. Ngapain kita jauh-jauh cari keluar rumah buat senang-senang? Pak Sono terdiam sebentar mendengar ucapan anak buahnya barusan. Dia menoleh ke arah lorong sempit gelap yang menuju letak kamar belakang tempat Aminah tidur. Pak Sono mendengus kasar membuang ludah ke lantai, lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong celana hitamnya. Dia mengeluarkan sebuah kunci besi berkarat dan melemparkannya tepat ke tengah-tengah tikar pandan kotor itu. Udah bosan aku sama anak itu. Nangis terus kerjanya tiap hari. Bikin sakit telingaku aja dengarnya. Kalau kalian memang mau, ambil aja sana kuncinya. Biarin aja dia malam ini buat hiburan kalian sampai pagi. Ucap Pak Sono dengan suara serak, berat, dan tanpa rasa peduli sama sekali. Ketiga pria mabuk itu langsung saling bertatapan satu sama lain. Mata mereka terbuka lebar dipenuhi nafsu. Pria berbadan tambun segera mencondongkan badan dan mengambil kunci besi itu dari atas tikar sambil tersenyum memamerkan giginya yang kuning berkarang. Wah, beneran ini bos. Makasih banyak ya bos. Ayo cepat, kita ke belakang sekarang sebelum dia tidur. Ketiga anak buah Pak Sono itu berdiri dengan tubuh sempoyongan karena pengaruh minuman keras. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit menuju kamar belakang yang ditempati oleh Aminah. Kamar tidur itu berukuran kecil, kumuh, dan hanya diterangi oleh sebuah lampu bohlam berwarna kuning yang sinarnya redup. Aminah saat itu sedang duduk memeluk kedua lutut kakinya rapat-rapat di atas kasur kapuk tipis di lantai. Belum tertidur, karena ketakutan mendengar tawa pria-pria mabuk dari luar. Pria tambun itu memasukkan anak kunci ke dalam lubang pintu besi. Tetapi karena tangannya bergetar tidak karuan, dia menjadi marah dan tidak sabar. Dia menarik paksa gagang pintu dan menendang daun pintu kayu itu dengan sangat keras, hingga terbuka terbanting. Suara engsel pintu berbunyi nyaring menabrak dinding. Aminah terlonjak kaget menjerit dan memundurkan tubuhnya ke belakang hingga punggungnya membentur dinding kamar. Gadis itu melihat langsung tiga pria dewasa masuk ke dalam kamarnya secara bersamaan dengan wajah beringas dan mata yang menatap tajam ke arah tubuhnya. Bau menyengat minuman keras langsung memenuhi udara di dalam ruangan sempit itu, membuat Aminah merasa mual dan ketakutan luar biasa. Kalian mau ngapain masuk ke sini bareng-bareng? Tolong pergi dari sini, aku mau tidur. Teriak Aminah menangis histeris ketakutan sambil memegang selimut kusamnya untuk menutupi dadanya. Halah, gak usah banyak omong kamu. Bos Sono udah ngasih izin kamu ke kita buat malam ini. Sini, cepat keluar. Bentak pria berambut ikal itu. Pria berambut ikal itu melangkah maju dan langsung menjambak rambut hitam Aminah dengan cengkeraman tangan yang sangat kuat. Aminah menjerit kesakitan. Pria tersebut menarik rambut Aminah secara paksa, menyeret tubuh gadis kurus itu keluar dari kasurnya. Punggung bagian bawah Aminah bergesekan kasar dengan lantai keramik. Aminah memukul punggung tangan pria itu, meronta-ronta kakinya dan berteriak meminta tolong. Tetapi dua pria lainnya langsung memegang pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Ketiga pria itu menyeret tubuh Aminah melewati lorong dan membawanya tepat ke ruang tengah di hadapan Pak Sono. Tubuh Aminah dilemparkan dengan kasar ke atas tikar pandan. Sebelum Aminah sempat berdiri, pria tambun itu menindihkan lutut besarnya tepat ke paha Aminah. Dua pria mabuk lainnya memegang kerah kain daster tipis yang dipakai Aminah
dan merobeknya dengan tarikan paksa ke bawah. Bunyi kain bajunya terkoyak terdengar seketika. Mereka mencopot seluruh pakaian dalam dan baju Aminah secara paksa, hingga tidak ada satu helai kain pun yang tersisa menutupi badannya. Aminah kini sepenuhnya berada dalam keadaan telanjang di bawah sorotan lampu ruang tengah. Aminah menangis terseduh-seduh sangat keras. Air matanya mengalir membasahi wajah dan lehernya. Dia mencoba menyilangkan lengannya untuk menutupi area dada telanjangnya dan menendangkan kakinya untuk melawan. Namun, pria kurus itu memukul wajah Aminah menggunakan kepalan tangannya dengan keras, hingga bibir Aminah retak dan mengeluarkan cairan darah segar membasahi pipi. Pukulan itu membuat Aminah pusing dan pandangan matanya mengabur. Pria berambut ikal menahan pergelangan tangan Aminah kuat-kuat, menempel ke lantai keramik agar tidak bisa bergerak. Pria tambun membuka paksa kedua paha Aminah menggunakan dorongan lutut kakinya. Secara bergantian tanpa henti, ketiga pria mabuk itu menyetubuhi dan memperkosa Aminah secara paksa di atas tikar pandan tersebut. Aminah merintih kesakitan saat bagian tubuhnya dipaksa menerima tindak kekerasan fisik itu, merasakan perih robek yang luar biasa di bagian bawah tubuhnya. Dia menangis sesenggukan, memalingkan wajahnya menatap dinding tembok dengan pandangan mata kosong. Berjarak hanya beberapa meter dari tempat kejadian itu, Pak Sono tetap duduk bersandar santai di kursinya. Dia menuangkan sisa air tuak terakhir ke dalam gelas, meminumnya perlahan, lalu tertawa keras melihat pemandangan kejam di depannya tanpa memiliki niat untuk menghentikan kebrutalan anak buahnya. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat terang menyinari lantai keramik ruang tengah dari jendela yang terbuka. Kondisi ruangan luas itu berantakan, dipenuhi botol kosong, puntung rokok, dan genangan sisa tuak yang mengering lengket. Ketiga pria semalam sudah pergi meninggalkan ruangan tersebut. Hanya tersisa Aminah yang ditinggalkan terbaring lemah, menempel di permukaan lantai dalam kondisi telanjang. Sisa-sisa kain pakaian dasternya yang robek berceceran di sekitar tubuhnya. Tubuhnya terasa sakit, persendiannya kaku, dan dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Bekas luka merah cengkeraman telapak tangan pria mencetak jelas di pergelangan tangannya. Darah yang semalam menyembur keluar dari bibirnya, kini sudah sepenuhnya mengering menjadi kerak tebal berwarna coklat gelap. Beberapa hari berlalu, warga desa mulai digegerkan oleh sebuah kabar baru yang menyebar sangat cepat dari mulut ke mulut. Rumah kayu tua berukuran kecil yang dindingnya sudah lapuk dimakan usia, terletak terpencil di tengah kebun singkong sejauh 1 kilometer dari permukiman padat, kini kembali dihuni orang. Rumah kayu itu adalah tempat terjadinya pembantaian brutal satu keluarga 10 tahun lalu. Beberapa warga yang sedang mencari kayu bakar melihat seorang perempuan muda sedang menyapu halaman depan rumah tersebut menggunakan sapu lidi. Perempuan itu adalah Ayu, anak perempuan dari keluarga tersebut yang kini sudah tumbuh dewasa dan berstatus sebagai seorang janda. Wajah Ayu terlihat sangat cantik dengan kulit putih bersih, tatapan mata yang tajam, dan rambut hitam panjang yang diikat ke belakang. Namun, raut mukanya selalu terlihat datar dan tanpa senyuman sedikit pun setiap kali warga desa mencoba menyapanya dari kejauhan. Kabar tentang kembalinya Ayu dan kecantikannya segera sampai ke telinga Pak Sono yang pagi itu sedang duduk meminum kopi hitam panas di teras rumahnya. Begitu mendengar deskripsi langsung tentang kecantikan fisik janda muda tersebut dari anak buahnya, Pak Sono langsung merasa bernafsu. Dia meletakkan gelas kopinya ke atas meja secara kasar. Dia memanggil dua anak buahnya yang berbadan paling besar. Pak Sono memerintahkan mereka berjalan kaki pergi ke rumah kayu di kebun singkong itu untuk menjemput Ayu dan membawanya ke rumah besar siang itu juga. Dua pria suruhan Pak Sono berjalan kaki menembus jalan setapak bertanah kuning lumpur hingga tiba di halaman rumah kayu tua tersebut. Cuaca siang itu mendung gelap, awan abu-abu tebal menutupi cahaya matahari, dan angin bertiup sangat kencang menggerakkan dedaunan singkong hingga menimbulkan suara berisik. Ayu sedang duduk sendirian di atas kursi bambu di teras depan. Dia memakai baju lengan panjang berwarna gelap, menatap lurus ke arah jalan setapak dengan pandangan mata kosong tanpa berkedip. Kedua pria bertubuh besar itu melangkah masuk menaiki tangga teras tanpa permisi.
Pria yang memakai kaos oblong hitam langsung menunjuk tepat ke wajah Ayu dan berbicara dengan nada suara yang keras dan memaksa. Kamu Ayu kan? Bos Sono minta kamu datang ke rumahnya sekarang juga. Ayo cepat siap-siap, gak usah lama-lama dandan segala, tinggal jalan doang ke sana. Ucap pria berkaos hitam itu kasar. Ayu sama sekali tidak terkejut atau menggeser posisi duduknya melihat kedatangan dua pria bersenjata tersebut. Dia tetap duduk diam tanpa pergerakan di tempatnya, mengangkat kepalanya perlahan, lalu menatap kedua pria itu dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. Ngapain aku ke sana? Aku nggak mau. Aku baru aja balik ke desa ini, dan aku masih berduka ningat keluargaku yang mati dulu. Mending kalian balik aja sekarang. Jawab Ayu dengan suara pelan namun terdengar sangat berat, menolak perintah tersebut secara langsung. Halah, alasan aja kamu bawa-bawa orang mati. Bos Sono itu kepala desa yang punya kuasa penuh di sini. Kamu nggak bisa nolak perintah dia seenaknya. Mending kamu ikut kita baik-baik, atau kita seret kamu paksa lewat jalan lumpur itu ke sana sekarang juga. Ancam pria satunya lagi sambil melangkah maju mendekati wajah Ayu, mengangkat tangannya untuk bersiap menarik lengan perempuan tersebut. Biarin aja dia kepala desa. Aku beneran gak peduli. Kalau kalian maksa narik tanganku sekarang, kalian pasti nyesel. Udah, pergi dari rumahku dan jangan balik lagi. Balas Ayu tanpa menggeser tubuhnya mundur, membalas ancaman pria itu dengan suara datar. Melihat tatapan mata Ayu yang menatap tajam dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut secara fisik, kedua pria bertubuh besar itu terdiam kaku di tempat. Tiba-tiba, mereka merasakan hawa dingin menyentuh kulit bagian tengkuk leher mereka masing-masing. Nyali mereka menciut melihat ketenangan tidak wajar dari perempuan di depannya. Keduanya tidak berani menyentuh kulit Ayu. Mereka memilih menelan ludah menahan gugup, mundur perlahan menuruni tangga teras kayu, membalikkan badan, dan berjalan sangat cepat kembali ke desa untuk melaporkan penolakan tersebut kepada bos mereka. Pak Sono menendang meja kayu di depannya dan membanting cangkir kopinya ke lantai keramik hingga pecah berkeping-keping saat mendengar laporan anak buahnya. Wajahnya memerah pekat menahan marah. Penolakan terang-terangan dari seorang janda miskin membuat harga dirinya sebagai penguasa di desa merasa dihina secara langsung. Pak Sono segera berdiri dari kursi goyangnya, mengambil kunci motor di atas meja, dan langsung mengendarai motor bebeknya sendirian dengan kecepatan tinggi. Dia memacu motornya melewati jalan tanah berbatu yang bergelombang tajam, menembus rimbunnya hutan jati di pinggiran batas desa. Tujuan Pak Sono adalah sebuah gubuk bambu yang atapnya tertutup daun rumbia kering. Gubuk kumuh itu adalah tempat tinggal Mbah Kusno, seorang dukun ilmu hitam kepercayaan Pak Sono yang sangat kejam dan selalu berhasil menyakiti orang lain lewat praktek pelet atau santet. Bau kemenyan menyengat rongga hidung saat Pak Sono melangkah menunduk masuk ke dalam gubuk sempit yang hanya diterangi cahaya lampu minyak tanah. Mbah Kusno sedang duduk bersila di atas lantai tanah yang lembab, mengunyah daun sirih hingga mulut dan giginya berwarna merah berair. Mbah, aku butuh bantuanmu sekarang juga. Ada janda di desa yang berani nolak tawaranku. Aku mau kamu tundukin dia malam ini juga, pakai ilmu peletmu. Bikin dia datang sendiri merangkak ke rumahku tanpa aku minta. Ucap Pak Sono sambil melempar selembar foto usang berukuran kecil ke atas lantai tanah, tepat di depan lutut Mbah Kusno. Foto hasil curian itu menampilkan wajah Ayu dengan jelas. Gampang itu bos, ngapain repot-repot pusing mikirin perempuan biasa. Ntar aku kerjain dia dari sini. Biarin dia kepanasan nyariin kamu malam ini. Jawab Mbah Kusno tertawa serak berdahak. Pria tua itu mengambil foto Ayu menggunakan tangan kanannya yang keriput dan kotor. Mbah Kusno langsung bergerak memulai ritual peletnya. Dia menyiapkan tungku tanah liat berukuran kecil, berisikan bara api kayu bakar yang menyala merah terang. Dukun tua itu menaburkan gubuk dupa berwarna hitam ke atas bara api, seketika menghasilkan kepulan asap tebal berbau busuk yang membuat mata perih. Mbah Kusno mengambil seekor ayam cemani hidup berbulu hitam legam dari dalam kurungan bambu di sudut ruangan. Dia memotong urat leher unggas tersebut secara cepat menggunakan ujung pisau karatan miliknya. Darah segar ayam itu langsung menetes kental, membasahi permukaan foto Ayu yang diletakkan di pinggir tungku. Mbah Kusno memejamkan mata
dan mulai merapal mantra menggunakan bahasa Jawa kuno. Suaranya bergumam sangat cepat, berat, dan berulang-ulang. Pak Sono duduk bersila di sudut ruangan yang gelap, menonton seluruh prosesi itu sambil tersenyum licik. Namun, secara tiba-tiba, suhu udara di dalam gubuk bambu itu turun drastis menjadi sangat dingin pada kulit. Asap tebal dari tungku mendadak berhenti mengembang dan dia melayang di udara. Tanpa ada tanda suara peringatan apapun, tungku tanah liat di depan Mbah Kusno meledak dari arah dalam dengan suara dentuman keras memekakan telinga. Pecahan tanah liat tajam, percikan bara api kemerahan, dan debu abu panas menyembur kuat tepat menghantam wajah dukun tersebut. Tubuh Mbah Kusno langsung terlempar melayang ke belakang. Punggungnya membentur dinding anyaman bambu dengan benturan kencang hingga dinding itu retak dan melengkung keluar. Dukun tua itu jatuh tersungkur di lantai tanah, batuk tersedak dengan hebat, lalu langsung memuntahkan cairan darah berwarna hitam kental dari dalam mulutnya hingga membentuk kenangan berbau busuk. Ilmu gaib yang dia kirimkan baru saja memantul berbalik menghantam tubuhnya sendiri, karena Ayu dilindungi oleh sosok penjaga Khodam yang kekuatannya jauh lebih besar. Pak Sono terlonjak berdiri karena kaget, menempelkan punggung lebarnya ke tiang penyangga kayu gubuk tersebut. Napasnya memburu cepat melihat pemandangan di depannya. Mbah Kusno terkapar lemah di atas lantai tanah yang basah oleh muntahan darah, memegangi dadanya dan kesulitan bernapas. Rasa kaget dan bingung menekan kepala Pak Sono. Dia belum pernah melihat dukun sakti andalannya kalah dan muntah darah hanya karena berusaha merapal ilmu pelet untuk menundukkan seorang perempuan dari jarak jauh. Alih-alih merasa takut atau memutuskan mundur, kejadian ledakan tungku tersebut justru membuat urat-urat di leher Pak Sono menegang. Rasa penasarannya perlahan berubah menjadi dorongan ambisi. Pak Sono mengepalkan kedua telapak tangannya dengan sangat erat. Dia menatap tajam ke arah sisa-sisa pecahan bara api yang berserakan di atas genangan muntahan darah di lantai gubuk. Kepala desa itu menolak keras untuk menerima kekalahan. Dia sama sekali tidak memedulikan perlindungan gaib yang mengelilingi janda muda tersebut. Keesokan malamnya, jam dinding kayu di ruang tengah menunjukkan angka 12 malam. Di kamar bagian belakang yang sempit dan redup, Aminah sedang berbaring meringkuk di atas kasur kapuknya yang tipis. Tubuhnya masih terasa sangat sakit akibat siksaan fisik berhari-hari. Matanya sulit terpejam karena bau wangi melati dan darah itu terasa paling kuat di dalam kamarnya. Aminah membuka matanya perlahan dan membalikan badannya menghadap dinding. Tiba-tiba, suhu udara di dalam kamar itu turun drastis, membuat kulit Aminah merinding kedinginan. Dia menoleh ke arah sudut kamar yang gelap di dekat lemari pakaian. Di sana, berdiri sosok seorang perempuan dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Perempuan itu memakai baju kebaya tradisional berwarna hijau tua yang terlihat basah. Rambutnya hitam panjang terurai berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Kedua mata perempuan pucat itu menatap tajam, lurus ke arah Aminah tanpa berkedip sedikit pun. Sosok tersebut adalah Nyi Gondosari, Khodam penjaga yang mengikuti Ayu dari jarak jauh. Melihat penampakan wujud fisik yang mengerikan itu tepat di depan matanya, Aminah langsung berteriak histeris ketakutan. Suara jeritannya sangat keras memecah keheningan rumah besar tersebut. Dia merangkak mundur menekan punggungnya ke dinding kamar sambil menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Tubuhnya gemetar hebat tidak terkendali. Tangisannya pecah bersahutan dengan napasnya yang tersengal-sengal, berusaha menutupi pandangannya dari sosok perempuan berbaju hijau yang diam mematung itu. Pada saat yang sama, fokus cerita beralih ke ruang tengah. Pak Sono sedang duduk sendirian di atas kursi goyangnya, menghisap rokok kretek untuk menenangkan pikirannya yang sedang tegang karena teror bau aneh di rumahnya. Mendengar jeritan melengking dari arah kamar Aminah, Pak Sono langsung terlonjak berdiri. Jantungnya berdebar sangat cepat dan rasa panik seketika menyerang kepalanya karena suasana rumah sedang tidak wajar. Namun, rasa takut itu dengan cepat dia ubah menjadi kemarahan besar sebagai bentuk pertahanan diri. Pak Sono merasa kewibawaannya di rumah itu sedang diganggu. Dia berjalan cepat dengan langkah berat menuju dapur di bagian belakang rumah. Dia membuka laci meja kayu dan mengambil sebuah pisau pemotong daging berukuran besar
yang terbuat dari besi tebal bergagang kayu. Pak Sono berjalan dengan langkah kasar menuju lorong kamar Aminah. Dia menendang daun pintu kamar yang tidak terkunci itu hingga terbuka lebar dan membentur tembok. Dia melihat Aminah sedang menangis histeris di sudut ruangan sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebelah lemari kayu yang kosong. Penampakan wanita berkebaya hijau itu sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang Pak Sono. Hal itu membuat amarah Pak Sono memuncak, menganggap Aminah sengaja membuat keributan di malam buta. "Heh, kamu ngapain teriak-teriak malam buta begini? Bikin kaget orang aja kerjaanmu." Bentak Pak Sono dengan suara sangat keras, mengangkat pisau pemotong daging itu di tangan kanannya. "Ada perempuan di situ, Pak. Perempuan baju hijau, mukanya pucat banget. Tolong, Pak, aku takut. Usir dia dari sini." Teriak Aminah menangis terseduh-seduh sambil terus menunjuk ke sudut ruangan yang terlihat kosong secara fisik bagi Pak Sono. "Perempuan apaan? Nggak ada siapa-siapa di situ. Kamu sengaja kan bikin ribut biar rumah ini makin kerasa seram. Dasar perempuan bawa sial kamu." Balas Pak Sono sambil melangkah masuk mendekati Aminah dengan mata yang memerah menahan marah. "Benaran, Pak, aku nggak bohong. Dia ngeliatin aku terus dari tadi. Baunya anyir banget. Tolong, aku mau keluar aja dari kamar ini sekarang." Mohon Aminah sambil mencoba berdiri dan merangkak ke arah pintu keluar. "Alah, diam kamu. Semenjak kamu masuk ke rumahku, usahaku hancur berantakan. Rumahku bau anyir gak jelas tiap malam. Ini semua pasti gara-gara kesialan yang kamu bawa dari keluargamu. Kamu memang pantas mati aja dari kemarin." Teriak Pak Sono yang saat itu benar-benar sudah kehilangan kendali akal sehatnya. Pak Sono langsung melangkah maju dan menjambak rambut hitam Aminah dengan cengkeraman tangan yang sangat kuat. Dia menarik rambut itu ke belakang hingga Aminah kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur sangat keras ke atas lantai keramik. Gadis itu mengerang kesakitan memegangi kepalanya, tetapi Pak Sono tidak memberikan kesempatan bangun sama sekali. Dengan tatapan mata gelap dipenuhi kepanikan dan amarah, Pak Sono mengangkat pisau pemotong daging yang berat itu tinggi-tinggi. Dia mengayunkan pisau tersebut ke bawah dan menghujamkannya tepat ke bagian tengah dada Aminah dengan tenaga penuh. Besi tajam itu menembus kulit, daging, dan tulang rusuk Aminah. Aminah membelalakan matanya lebar-lebar, merasakan sakit yang luar biasa mematikan. Mulutnya terbuka, berusaha menghirup udara, tetapi hanya suara gumpalan darah yang keluar dari tenggorokannya. Pak Sono menarik pisau itu secara kasar, lalu menusukkannya lagi berkali-kali ke arah dada, perut, dan leher Aminah tanpa henti. Gerakannya sangat beringas, merobek daging korban. Darah merah kental memancar sangat deras dari luka-luka tersebut, membanjiri lantai keramik di bawah tubuh Aminah, dan memercik basah ke wajah serta lengan baju Pak Sono. Dalam hitungan detik, tubuh Aminah berhenti bergerak. Gadis malang itu tewas terbunuh seketika di atas genangan darahnya sendiri dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar. Napas Pak Sono memburu cepat, dadanya naik turun dengan keras menahan rasa lelah. Dia berdiri menatap mayat Aminah sambil memegang pisau besi yang terus meneteskan darah segar ke lantai. Dia membuang pisau itu ke sudut ruangan hingga berbunyi nyaring benturan besi. Pak Sono berjalan keluar kamar menuju teras belakang dan memanggil dua orang anak buah kepercayaannya yang sedang berjaga malam. Kalian berdua cepat masuk ke kamar belakang. Anak si Sugi udah kubunuh barusan," perintah Pak Sono sambil mengusap sisa cipratan darah di wajahnya menggunakan punggung tangannya. Kedua pria berbadan besar itu saling menatap kaget, lalu segera masuk ke dalam kamar. Mereka terdiam kaku melihat kondisi lantai yang penuh genangan darah dan mayat Aminah yang sudah berlubang. "Terus ini mau diapain, Bos? Darahnya banyak banget. Ntar ketahuan warga kalau dibuang sembarangan," tanya salah satu pria berbadan tambun dengan nada bicara pelan. "Ngapain mikirin warga? Kalian ambil terpal plastik tebal di gudang sekarang juga. Bungkus mayatnya rapat-rapat biar darahnya nggak netes di jalan. Terus kalian bawa pakai gerobak kayu ke hutan larangan malam ini juga. Kubur yang dalam. Jangan sampai ada tanda gundukan tanah sedikit pun. Biarin dia busuk di sana. Paham kalian?" Jawab Pak Sono memberikan instruksi dengan sangat cepat dan dingin. Kedua anak buah itu hanya mengangguk patuh tanpa berani membantah ucapan bosnya.
Mereka segera bekerja membungkus jasad Aminah menggunakan terpal plastik biru tebal dan mengikatnya kuat menggunakan tali tambang kasar. Mereka mengangkat bungkusan berat itu, membawanya pergi menembus kegelapan malam menuju hutan larangan, dan menguburkannya secara diam-diam tanpa ada satupun warga desa yang melihat kejadian tersebut. Setelah anak buahnya pergi, Pak Sono berdiri sendirian di tengah lorong kamarnya. Dia mengambil kain pel dan seember air, lalu menyikat sendiri lantai keramik kamar yang penuh noda darah itu hingga benar-benar bersih. Di saat yang sama, Pak Sono merasa kehausan, lalu dia melangkah menuju ruang makan yang terletak bersebelahan dengan dapur. Ruangan makan itu hanya diterangi lampu kuning yang berkedip-redup. Saat Pak Sono melangkah masuk, langkah kakinya langsung terhenti secara mendadak. Di salah satu kursi kayu yang mengelilingi meja makan besarnya, duduk sosok perempuan berwajah sangat pucat, memakai kebaya hijau yang terlihat basah kuyup. Perempuan itu adalah Nyi Gondosari. Sosok itu duduk membelakangi Pak Sono, memegang sebuah sisir yang terbuat dari tulang gading putih kusam. Nyi Gondosari menyisir rambut hitam panjangnya secara perlahan dan berulang-ulang ke arah bawah. Bersamaan dengan gerakan tangannya, terdengar suara nyanyian lagu menggunakan bahasa Jawa kuno yang keluar dari mulut sosok tersebut. Nada suaranya terdengar sangat berat, serak, dan bergema menyisi seluruh ruangan makan. Pak Sono merasakan jantungnya berdetak sangat cepat, kedua kakinya gemetar, dan keringat mengucur deras membasahi wajahnya. Tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun, Pak Sono langsung membalikkan badan dan berlari sekencang mungkin keluar dari pintu belakang rumahnya menuju tempat parkir motor di samping rumah. Pak Sono memegang stang motor Vespa tuanya dengan tangan gemetar, menginjak tuas selam mesinnya berulang kali secara kasar hingga mesin itu menyala, lalu langsung menaiki joknya. Dia memuntir gas dalam-dalam, memacu Vespanya menembus jalanan desa yang gelap gulita menuju gubuk Mbah Kusno. Suara mesin 2 tak yang bising memecah kesunyian malam. Angin yang berembus kencang terus menampar wajahnya, tetapi dia tidak memedulikannya sama sekali. Setibanya di depan gubuk bambu milik sang dukun, Pak Sono mengerem mendadak, membanting standar Vespanya ke tanah, dan langsung mendobrak masuk ke dalam pintu anyaman bambu. Mbah Kusno sedang duduk bersila mengusap dadanya yang masih terasa sakit akibat muntah darah beberapa hari yang lalu. Pak Sono langsung jatuh berlutut di depan dukun tua itu dengan wajah pucat dan napas yang tersengal-sengal cepat. "Mbah, tolongin aku sekarang juga. Di rumahku ada perempuan pakai baju hijau, mukanya pucat banget. Dia duduk di meja makanku sambil nyanyi," teriak Pak Sono panik, memegang lengan kanan Mbah Kusno dengan cengkeraman sangat kuat. "Tenang dulu, bos. Ngapain kamu sampai panik kayak gini? Perempuan baju hijau gimana maksudmu?" tanya Mbah Kusno mengernyitkan dahi dengan suara seraknya. "Benaran, Mbah. Baunya anyir banget campur bau melati. Dia nyisir rambut di sana. Tolong kamu ikut ke rumahku malam ini juga. Usir roh jahat itu dari rumahku. Bakar aja sekalian biar dia hancur. Aku berani bayar kamu berapa aja asal dia hilang malam ini." Mohon Pak Sono memelas dengan mata terbelalak ketakutan. "Alah, biarin aja dia muncul. Kayaknya itu khodam yang lindungin janda kemarin. Berani banget dia masuk ke rumahmu. Ya udah, ayo kita ke sana sekarang. Ntar aku sikat dia pakai pusakaku biar jadi abu," jawab Mbah Kusno dengan nada sombong sambil berdiri mengambil tas kain hitamnya dari sudut ruangan. Kedua pria itu segera kembali menuju rumah besar berboncengan menggunakan Vespa dan langsung masuk melewati pintu depan. Suasana rumah saat itu terasa semakin berat untuk dihirup. Mbah Kusno berjalan dengan langkah sangat percaya diri menuju ruang makan, sementara Pak Sono berjalan merunduk bersembunyi di belakang punggung dukun tersebut. Nyi Gondosari masih duduk diam di kursi meja makan, menghentikan nyanyiannya dan memutar kepalanya secara perlahan menatap lurus ke arah Mbah Kusno. Dukun tua itu mengeluarkan sebuah keris pusaka berkarat dari sarungnya dan memegang beberapa kalung jimat batu yang melingkar di lehernya. Mbah Kusno mulai membaca mantra dengan suara yang sangat keras, sambil mengarahkan ujung kerisnya tepat ke wajah pucat Nyi Gondosari. Dia berniat membakar wujud sosok tersebut menggunakan ilmu hitam andalannya.
Namun, sosok perempuan berkebaya hijau itu sama sekali tidak bergerak atau terbakar dari kursinya. Secara tiba-tiba, seluruh jimat batu yang menggantung di leher Mbah Kusno memanas, mengeluarkan asap tebal, dan hangus terbakar dengan sendirinya, menjadi tumpukan abu hitam yang jatuh berserakan ke lantai keramik. Keris pusaka di tangan kanan Mbah Kusno mendadak melengkung tajam ke bawah, dan bengkok seketika hingga tidak berbentuk lagi layaknya besi lunak. Mbah Kusno melebarkan matanya kaget, melihat senjata andalannya hancur tanpa disentuh secara fisik. Sebelum dukun itu sempat melangkah mundur untuk berlari, Nyi Gondosari mengangkat tangan kanannya secara perlahan ke arah atas. Seketika itu juga, suhu di dalam ruang makan menjadi sangat dingin hingga mengeluarkan uap napas. Tubuh Mbah Kusno tiba-tiba terangkat ke udara sejauh 1 meter dari permukaan lantai oleh sebuah tarikan tenaga yang tidak terlihat oleh mata. Dukun tua itu meronta-ronta menggerakkan kaki dan tangannya di udara dengan panik. Nyi Gondosari mengibaskan tangannya ke arah samping dengan gerakan cepat. Tubuh Mbah Kusno langsung terlempar melayang dan dibanting dengan tenaga penuh menabrak dinding kayu penyekat ruangan. Suara tulang rusuk dan tulang punggung yang bergemeretak patah terdengar sangat keras dan jelas memecah kesunyian. Mbah Kusno jatuh terjerembab ke atas lantai keramik dengan posisi punggung yang melengkung patah. Cairan darah merah menyembur deras keluar dari mulutnya, membanjiri lantai di sekitarnya. Mata dukun itu terbelalak menatap atap ruangan. Nyawanya langsung melayang saat itu juga, akibat luka benturan fisik yang meremukan organ dalamnya. Melihat kematian dukun andalannya yang terjadi secara sadis dan seketika, Pak Sono menjerit histeris ketakutan. Suara jeritannya terdengar sampai ke halaman luar rumah. Beberapa anak buah Pak Sono yang sedang berjaga di pos depan langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan bos mereka. Begitu mereka melihat mayat Mbah Kusno yang hancur bersimbah darah dan merasakan suhu ruangan yang sangat tidak wajar, seluruh anak buah itu membuang senjata tajam mereka ke lantai. Mereka berlari kocar-kacir saling bertabrakan keluar dari rumah dan melarikan diri menjauh, meninggalkan Pak Sono sendirian. Pada saat penjaga-penjaga itu kabur, Nyi Gondosari membalikkan tubuhnya menghadap Pak Sono sepenuhnya. Kali ini, kedua mata perempuan pucat itu meneteskan cairan darah segar yang mengalir turun membasahi pipi dan lehernya. Sosok itu perlahan berdiri dari kursinya. Pak Sono benar-benar hilang akal sehat melihat hal tersebut. Dia berbalik badan dan berlari menabrak meja kayu di ruang tengah. Dia mendorong lemari perabot berukuran besar menggunakan bahunya secara paksa untuk menghalangi pintu lorong agar sosok itu tidak bisa mengejarnya. Rasa panik membuatnya tidak bisa berpikir jernih mencari kunci pintu utama. Pak Sono berlari ke arah jendela kaca besar di bagian depan rumah. Dia memukul kaca tebal itu berulang kali menggunakan kepalan tangan kosongnya dengan sekuat tenaga hingga kaca tersebut pecah berantakan. Pecahan kaca tajam merobek kulit dan daging tangannya hingga darah segar menetes deras. Pak Sono tidak memedulikan rasa sakit perih itu sama sekali. Dia melompat keluar melalui bingkai jendela yang hancur dan mendarat keras di atas tanah halaman depan. Hujan gerimis mulai turun membasahi bumi, diiringi suara petir yang menyambar terang di langit malam. Pak Sono berlari sekuat tenaga tanpa menggunakan alas kaki, menembus ladang kebun tebu yang berdaun tajam. Daun-daun tebu menggores kulit wajah dan lengannya, tetapi dia terus memaksakan kedua kakinya berlari kencang tanpa arah. Napasnya tersengal-sengal menahan lelah dan perih akibat luka sayatan kaca di tangannya. Setiap kali Pak Sono menengok ke belakang, dia melihat sekelebat bayangan hijau menyala, bergerak mengikuti dengan cepat di antara batang-batang tebu. Suara tawa perempuan yang melengking tinggi terus terdengar jelas tepat di belakang telinganya. Pak Sono berlari kebingungan menghindari bayangan itu, terus masuk semakin dalam melewati batas pepohonan besar yang menjulang tinggi, hingga dia tidak menyadari bahwa dirinya telah tersesat jauh masuk ke dalam wilayah hutan larangan. Kabut tebal berwarna putih perlahan turun menyelimuti tanah hutan, membatasi jarak pandangnya hanya sejauh rentangan tangan. Pak Sono terus melangkah terhuyung-huyung di atas tanah basah yang dipenuhi akar pohon. Di tengah hutan larangan yang sunyi, gelap, dan sangat lembab,
Pak Sono sudah benar-benar kehabisan tenaga setelah terus berlari menghindar. Dia jatuh berlutut dengan keras di atas tanah lumpur basah yang dipenuhi dedaunan busuk dan ranting patah. Napasnya tersengal-sengal berat memecah kesunyian hutan. Pakaiannya kotor dipenuhi noda lumpur dan noda darah dari luka sayatan kaca di tangannya. Tiba-tiba, dari balik kabut putih tebal di depannya, muncul seberkas cahaya kuning redup dari sebuah lentera minyak. Cahaya lentera itu dibawa oleh sosok Ayu yang berjalan melangkah perlahan mendekati Pak Sono. Ayu berdiri tegak menatap Pak Sono dengan wajah datar tanpa ekspresi sedikit pun. Di belakang punggung Ayu berdiri sosok Nyi Gondosari yang diam mematung menemani majikannya. Pak Sono mendongakkan kepalanya, menatap wajah janda muda itu dengan tubuh yang bergetar hebat, menahan rasa takut dan hawa dingin yang menusuk tulang. Kamu siapa sebenarnya? Ngapain kamu bawa perempuan itu ke sini buat neror aku? Tanya Pak Sono terbata-bata, menunjuk ke arah sosok Nyi Gondosari menggunakan tangannya yang bergetar. Ayu meletakkan lentera minyaknya ke atas tanah lumpur, menatap langsung ke kedua bola mata pria tua yang sedang bersujud tidak berdaya di depannya. Kamu udah lupa sama mukaku, Pak Sono. 10 tahun lalu, kamu dobrak rumah kayuku di kebun singkong. Kamu suruh orang-orangmu gorok leher bapakku, nusuk kepala ibuku pakai pisau, dan mecahin kepala adikku yang masih umur 6 tahun pakai balok kayu. Jawab Ayu dengan suara yang sangat tenang namun terdengar berat. Mata Pak Sono membelalak sangat lebar, rahangnya turun terbuka menyadari identitas asli perempuan di depannya. Rasa panik yang luar biasa seketika mencekik lehernya, membuat napasnya menjadi semakin sesak. Aku anak perempuan yang sembunyi di kebun malam itu. Aku melihat langsung semua perbuatan kejammu pakai mataku sendiri. Asal kamu tahu aja, demi bisa berdiri di sini buat balas dendam ke kamu, aku lari jauh ke desa seberang. Aku nyerahin tubuhku seutuhnya, rela dinikahi dan ditiduri berkali-kali tanpa rasa apapun sama dukun tua musuhnya Mbah Kusno cuma buat dapat ilmu. Setelah itu, aku bertapa nyiksa badanku sendiri selama 2 tahun penuh di dalam gua larung. Aku duduk diam di sana tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa cahaya sedikit pun sampai badanku rasanya mau mati. Semuanya murni aku lakuin cuma buat nyikat kodam Ratu Nyi Gondosari ini supaya aku punya kekuatan mutlak buat ngancurin kamu malam ini. Jelas Ayu panjang lebar, membeberkan seluruh penderistaan fisik dan batinnya secara langsung. Mendengar penjelasan itu, nyali Pak Sono benar-benar hancur tidak tersisa. Dia menangis ketakutan, merangkak mundur beberapa jengkal di atas tanah basah, lalu bersujud mencium tanah berlumpur tepat di depan ujung kaki Ayu. Ayu, tolong ampunin aku. Aku tahu aku salah besar dulu. Tolong jangan bunuh aku malam ini. Aku mau ngasih semua hartaku buat kamu. Semua ladang sawah, rumah besarku, uang simpananku, semuanya buat kamu aja. Asal nyawaku kamu biarin hidup, aku janji bakal pergi dari desa ini besok pagi dan gak bakal balik lagi. Mohon Pak Sono memelas dengan suara serak, menangis terseduh-seduh mencium tanah kotor berulang kali. Ayu mendengus kasar. Dia mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, lalu meludah tepat ke atas tanah lumpur, persis di depan wajah Pak Sono yang sedang bersujud. Ngapain aku butuh hartamu? Nyawa bapak, ibu, dan adikku gak bakal pernah bisa dibeli pakai uang hasil kamu meres darah orang-orang desa. Utang darah ya harus dibayar pakai darah. Tolak Ayu mentah-mentah dengan tatapan penuh kebencian. Ayu menoleh sedikit ke arah belakang dan memberikan anggukan isyarat kepada khodamnya. Nyi Gondosari bergerak maju 1 langkah. Sosok berbaju hijau itu mengangkat tangan kanannya dan melambaikan telapak tangannya ke arah depan. Seketika itu juga, seluruh otot dan persendian tulang di tubuh Pak Sono menjadi sangat kaku dan membeku. Pria bertubuh besar itu sama sekali tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, leher, atau bahkan mulutnya. Dia terkunci dalam posisi berlutut menghadap Ayu, menyisakan hanya kedua bola matanya saja yang bergerak liar ke sana kemari, dipenuhi rasa panik dan ketakutan yang memuncak. Ayu melangkah maju memangkas jarak. Perempuan itu memasukkan tangan kanannya ke balik baju, mengeluarkan sebilah belati besi kecil yang ujungnya sangat runcing dan tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Ayu menjambak rambut Pak Sono secara kasar dari arah depan agar kepalanya mendongak ke atas.
Ayu menempelkan mata belati itu tepat di urat leher Pak Sono, lalu menggoroknya secara beringas dalam satu tarikan tangan yang sangat kuat ke arah samping. Besi tajam itu merobek kulit tebal dan memutus saluran napas Pak Sono secara fatal. Darah panas bersuhu tinggi menyembur sangat deras dari leher Pak Sono, membasahi dan menodai kedua punggung tangan Ayu. Tubuh kaku Pak Sono mengalami kejang-kejang singkat selama beberapa detik, sebelum akhirnya pria kejam itu mati mengenaskan di atas tanah hutan larangan. Darah merah pekat terus mengalir keluar, menggenangi tanah lumpur di sekitarnya. Setelah Pak Sono berhenti bergerak dan menghembuskan napas terakhirnya, Nyi Gondosari mengangkat kedua tangannya. Khodam tersebut menggunakan kekuatannya untuk memanggil kabut tebal dari sekeliling pepohonan hutan. Kabut putih itu bergerak merayap mendekat, menyelimuti tubuh kaku Pak Sono secara perlahan. Kabut itu menarik dan menelan jasad pria tersebut, menembus ke dalam tanah hutan larangan, hingga benar-benar lenyap tanpa menyisakan jejak daging atau tulang sedikit pun. Merasa tugas balas dendamnya sudah tuntas dilakukan, Nyi Gondosari menundukkan kepalanya berpamitan kepada Ayu. Wujud fisik perempuan berkebaya hijau itu perlahan memudar menjadi kabut putih tipis, lalu menghilang sepenuhnya tertiup angin malam bersamaan dengan hilangnya wangi bunga melati yang menyengat. Ayu kini berdiri sendirian di tengah hutan gelap tersebut. Hujan deras tiba-tiba turun mengguyur lebat dari langit, membasahi sekujur tubuhnya dan membersihkan noda darah segar yang menempel di kedua tangannya. Ayu memejamkan mata, menengadahkan wajahnya ke arah air hujan, merasakan kelegaan yang sangat hampa di dalam dadanya setelah utang dendam keluarganya lunas terbayar malam itu. Tidak ada senyuman di bibirnya, hanya ada rasa kosong yang menyiksa. Keesokan harinya pada waktu pagi, suasana desa menjadi sangat heboh dan sibuk. Beberapa warga desa yang mencari anggota keluarga mereka yang hilang, akhirnya memberanikan diri masuk secara beramai-ramai ke dalam pinggiran hutan larangan. Di sana, mereka menemukan gundukan tanah baru. Saat digali, mereka menemukan jasad Aminah yang dibungkus terpal plastik. Tidak jauh dari lokasi itu, mereka juga menemukan tumpukan kerangka tulang manusia yang terkubur dangkal, yang merupakan sisa jasad keluarga Ayu 10 tahun lalu. Penemuan bukti-bukti pembunuhan fisik itu mengungkap seluruh dosa besar Pak Sono kepada seluruh warga desa. Karena Pak Sono dan dukun andalannya menghilang tanpa jejak pada malam sebelumnya, anak buahnya melarikan diri ketakutan. Kekuasaan semena-mena di desa tersebut langsung runtuh total hari itu juga. Warga desa kembali mengambil alih hak tanah pertanian dan saluran air irigasi mereka secara paksa. Cerita kelam desa itu akhirnya ditutup pada beberapa minggu kemudian. Ayu terlihat mendatangi sebuah pengajian yang dipimpin oleh seorang kiai muda di musala desa pada sore hari. Ayu duduk diam di sudut barisan jamaah perempuan, mendengarkan ceramah agama dengan tenang. Dia datang dengan niat kuat untuk belajar memaafkan masa lalunya secara perlahan, agar dia bisa melepaskan sisa beban kemarahan di hatinya dan kembali menjalani kehidupan sebagai manusia normal tanpa bayang-bayang dendam. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.